warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, ini Budi akan membagikan video penguatan tentang rata-rata data tunggal ya. Tadi kan kalian kan sudah ini mempelajari data tunggal melalui kegiatan diskusi yang dibantu dengan media LKPD. Ya, gimana? Sudah paham belum ini untuk rata-rata data tunggal kalian? Oke. Buat kalian lebih paham lagi, maka ini Budi akan terangkan kembali ya tentang rata-rata data tunggal sehingga kalian lebih yakin, lebih mantap lagi ya. Oke, ukuran pemusatan data tunggal ya. Di sini Budi ya akan menjelaskan tentang MEN atau rata-rata data tunggal. Ya, hari ini Budi punya motivasi buat kalian ya anak-anak ya. Oke. Belajar memang tidak lantas membuat kalian langsung sukses ya. Jadi kalau ketika kalian sudah belajar tapi kok ya saya tidak ini ya Bu ya, nilainya nggak bagus, tetaplah belajar ya, karena nih kebanyakan orang sukses adalah pembelajar yang sejati, Jadi tetaplah belajar walaupun kalian ini merasa apa namanya gagal, bangkit lagi, mencoba lagi, belajar lagi. Bu, saya ini belajar lagi ya, belajar dari kesalahan ya. Ingat, orang sukses itu tidak mungkin mereka tanpa gagal, mesti mereka tuh mengalami kegagalan. Tapi bedanya mereka dengan yang lain, bedanya orang sukses dengan yang lainnya, ketika dia jatuh, ketika dia gagal, dia bangkit lagi, belajar dari kesalahan dan melakukan yang terbaik. Begitupun kalian, Budi minta ya, tetap belajar di rumah walaupun sekarang memang kita coba dalam ujian ini, dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini. Jadi Budi tetap minta kepada kalian tetap semangat dalam belajar ya. Oke. Jaga kesehatan, jika keluar rumah jangan lupa pakai masker ya, sama jangan berkerumun seperti itu ya. Rata-rata data tunggal, nanti kalian akan mempelajari ini yang pertama ya, rata-rata data tunggal. Yang kedua, rata-rata data berfrekuensi. Yang ketiga, rata-rata gabungan. Seperti itu. Oke, rata-rata data tunggal sebenarnya sudah kalian pelajari di SMP ya. Ini Budi mengingatkan lagi ya, sebelum Budi masuk ke data berfrekuensi sama rata-rata gabungan. Budi misal punya soal, jadi berikut ini adalah tabel hasil penjualan suatu perusahaan selama 10 tahun. Ya, 10 tahun hasilnya. Pertanyaannya, hitunglah rata-rata penjualan selama 10 tahun. Kira-kira suatu perusahaan ini sudah menjual hasil penjualannya selama 10 tahun sekian. Rata-ratanya 10 tahun itu berapa rata-rata penjualannya? Oke, kita cari dulu yang diketahui ya anak-anak ya. Kita cari dulu datumnya. Datumnya itu nilai datanya itu berapa aja? Yuk, 40, 30, 50, 75, 90 dan sekian ya. Sudah ada di situ ya. Dan banyak datumnya. Banyaknya datum ada berapa? Kalian hitung. Ada berapa ini? 1, 2, 3 sampai 10. Ternyata 10 hasilnya. Kemudian yang ditanya adalah rata-rata hasil penjualan selama 10 tahun. Tinggal mencari rata-ratanya. Tadi coba Budi tanya, masih ingat nggak ini tentang rata-rata tadi rumusnya apa? Apa dibagi apa? Jumlah semua datum dibagi banyaknya datum, sehingga datumnya itu dijumlah semuanya kemudian dibagi banyaknya. Ketemulah 628 dibagi 10, 62,8. Bisa paham ya? Bisa dimengerti ya? Jadi rata-rata penjualan selama 10 tahun adalah 62,8. Oke anak-anak, selanjutnya ya adalah rata-rata data berfrekuensi. Berfrekuensi itu gimana Bu? Jadi setiap datumnya dia itu munculnya lebih dari satu kali anak-anak. Nah ini jika nilai N2 datum adalah X1, X2, X3 sampai Xn dan masing-masing frekuensi adalah F1 sampai Fn ya ini ya, maka Budi ya bisa buat tabel seperti ini. Untuk tabelnya yang paling depannya adalah datumnya, jadi datumnya ya, kemudian frekuensinya.
Langkah pertama, kamu cari dulu sigma Fi. Jadi ini sigma frekuensinya kalian jumlah seperti itu ya. Langkah kedua, kamu cari datum dikali frekuensi. Jadi datumnya kalian kali dengan frekuensinya. Sudah ketemu, kemudian ada sigma sini, berarti dijumlah. Jumlah dari perkalian datum dan frekuensi. Sehingga untuk rata-ratanya adalah jumlah dari perkalian datum dengan frekuensi dibagi jumlah frekuensi, sehingga ketemulah rumus X1 F1 ditambah X2 F2 dan seterusnya sampai Xn Fn dibagi F1 tambah F2 sampai Fn. Atau bisa juga ditulis sigma KI sama dengan 1 sampai N XI kali Fi dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N ya Fi, seperti itu. Oke, kemudian ini Bu Diah punya contoh soalnya untuk data berfrekuensi. Ini ada banyak sekali data ya. Jika kalian menggunakan data tunggal seperti biasa di jumlah-jumlah boleh, cuman itu akan terlalu panjang anak-anak. Maka kita buat tabel frekuensinya seperti berikut. Oke, datumnya ada 3. Ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8 ya. Kemudian kamu cari datum 3 ini ada berapa. Budah sudah cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7, sehingga Budah tulis frekuensinya 7. Datum 4, Budah cari ada berapa angka 4. Oh, ini sudah ada, Budah hitung ada 4 dan seterusnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kemudian ini ada sigma Fi, berarti F-nya kalian jumlah, ketemulah 40. Langkah kedua, Xi kalian kalikan dengan F. Ini berarti sudah kalikan ya, sehingga 3 kali 7 21, 4 kali 4 16 dan seterusnya. Dan ketemulah sigma atau jumlahnya ya sama dengan 217. Sehingga rata-ratanya adalah sigma Xi Fi dibagi sigma Fi ya, jawabannya 5,425 seperti itu. Nah, sampai di sini paham? Paham ya anak-anak ya? Lanjut sekarang ke rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan, kalau gabungan tuh berarti rata-rata lebih dari 1 apa 1? Lebih dari 1 ya anak-anak ya. Yang namanya gabungan berarti lebih dari 1. Misal gini, sejumlah F1 mempunyai rataan hitung X bar 1 ya. Berarti nanti X bar 1 itu banyaknya data ada F1 seperti itu ya. Dan seterusnya ini ada F2 rataan hitungnya X bar 2. Ini ada F3 rataan hitungnya X bar 3 dan seterusnya. Sehingga bisa Budiah buat tabel seperti ini. Yang pertama kamu buat rataannya, yang kedua frekuensinya, yang ketiga rataannya kamu kalikan frekuensinya, seperti itu ya. Langkah pertama kalian cari dulu sigma F. Setelah itu kalian cari ini rata-rata dikali frekuensi, kemudian kalian jumlah dan ketemulah rumusnya. X bar sama dengan X bar 1 kali F1 ditambah X bar 2 kali F2 dan seterusnya dibagi F1 tambah F2 dan seterusnya. Sampai di sini kalian paham? Paham ya? Contoh rata-rata gabungan, di sini Budiah punya rata-rata tinggi badan 10 siswi SMK adalah 160 cm. Sedangkan 20 siswa mempunyai rata-rata tinggi 170. Kita ada dua ini ya, dua rata-rata ya. Yang pertama rata-ratanya rata-rata siswi, yang kedua rata-ratanya siswa ya, perempuan sama laki-laki. Oke. Budiah tulis dulu yang diketahui F1, jadi yang siswinya 10, rata-ratanya 160. Yang kedua yang siswanya F2-nya 20, rata-ratanya berapa? 170. Ditanyanya X bar gabungan, maka penyelesaiannya ya ini Budiah langsung X bar gabungannya sama dengan F1 kali X bar 1 ditambah F2 kali X bar 2. Jadi dikali dulu ya nih ya. F1 kali X bar 1, F2 kali X bar 2 per F1 plus F2, sehingga ketemulah ini 5000 per 30 156 2
2/3. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa ya? Oke. Jadi rata-rata tinggi ke 30, totalnya 30 siswa dan siswi ini ya, 156 2/3. Oke, terima kasih, sekian dari Bunda video penguatan yang sudah Bunda berikan hari ini. Semangat belajar ya anak-anak ya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.